Enggak, kan sampean tadi bilang tidak ada ulama yang membatalkan nasabnya para habaib. Memang Semuanya enggak. berarti ya sebentar dulu. Tidak terlalu bernafsu santai, ganti. Iya kan, ada enggak? Kan enggak ada memang. Ya makanya kan saya mau ngomong ini, kamu kok Ya, tidak terus, sabar Pak. itu gimana kamu? Terus lanjut. Sabar lah. Ya. Makanya saya mau ngomong kamu yang sabar itu kamu. Sesama Tak Hasan sabar, dilarang. saya tak sabar. Pada Hasan soal nikah. Iya, sesama Sabar Hasan. Sesama Hasan Gini, dilarang Ki menyalip. Hasan kan astagfirullahaladzim Ki. Sesama Hasan dilarang menyalip. Ayo. Hasan dilarang menyalip. Kan tadi, sampean tadi kan bilang tidak ada ulama yang membatalkan nasabnya para habaib. Berarti kan mengisbat semua kan? Mafhum mukhalafahnya dari tidak membatalkan berarti kan mengisbat toh? Pakai kalimat ulama itu berarti Ya. seluruh ulama. Ya anggaplah seperti itu, walaupun mendekati isbat enggak benar. Loh, jangan menganggap iya apa enggak gitu. Jangan, kalau tidak mendekati isbat ya berarti bukan isbat, San. Gimana? Tapi kan enggak membatal. Karena begini loh, San. Ya, kalimat membatalkan itu, San, ya. Gini loh, saya kasih pandangan ya. Ini. Yang berhak untuk membatalkan nasab ba'alawi itu ya adalah ulama-ulama ahli nasab. Ya toh? Selain ulama ahli nasab, mereka tidak akan membicarakan nasab, gitu loh. Karena bukan domain mereka, gitu loh. Imat itu ya. bukan ahli nasab kok membatalkan. Ya mereka seperti itu, mereka sudah terdoktrin, terpatri di pikiran, percaya omongan orang bahwa Kiai Imat itu bukan ahli nasab. Bagaimana bisa dibilang begitu? Jangan Kiai Imat itu belajar banyak kitab nasab gitu loh. Lalu siapa yang mengesahkan gitu loh? Harus ada orang yang mengesahkan gitu. Ini ahli nasab gitu. Gitu harusnya. Sedangkan dia belajar kitab nasab tuh banyak, puluhan. Gitu loh. Jadi gini loh. Para yang berhak membatalkan nasab orang, yang berhak membatalkan nasab itu adalah ulama-ulama ahli nasab karena memang domain mereka. Ya, membicarakan tentang nasab. Sama seperti halnya begini, yang berfatwa itu bukan ulama ahli hadis, tapi ulama ahli fikih, gitu loh. Ulama ahli fikih tidak akan berbicara tentang sahih, maudhu, atau dhaifnya hadis melebihi daripada, kecuali dia mereferensikan pendapatnya kepada ulama hadis, gitu loh. Nah, ulama hadis juga begitu. Ketika dia berbicara fikih, dia akan merujuk kepada ulama ahli fikih, gitu loh. Kan begitu, secara keilmuan, disiplin keilmuan begitu ya, gitu loh. Nah, kalau saya mau sederhanakan, supaya semua orang ini paham ya, ketika orang sakit, dia tidak akan pergi ke dokter spesialis jantung, tidak akan. Dan yang memvonis orang ini gagal jantung, itu bukan dokter gigi, kan begitu. Artinya, walaupun semua dokter itu tidak ada yang memvonis dia sakit jantung, bukan berarti orang itu tidak pernah check up ke medical, tidak pernah medical check up, kan begitu logikanya. Paham enggak? Ya, boleh saya nanggapin? Ya, silakan. Silakan. Ya, gini. Tadi sampean bilang yang menafikan nasab itu adalah harus ahli nasab. Nah, saya timbul pertanyaan di sini. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Ulama nasab mana di era sekarang yang membatalkan? Seperti Ki Imaduddin. Apakah Ki Imaduddin ini adalah ahli nasab? Ulama nasab? Kenapa kalau bukan ulama nasab, kenapa berani menafikan seperti itu? Oke. Yang menafikan nasabnya Ba'alawi Kiai Imad atau siapa? Luruskan dulu. Kalau Hasan mengatakan yang menafikan nasabnya Ba'alawi itu Kiai Imad, berarti Hasan tidak paham poin daripada polemik nasab. Maka Anda pelajari dulu. Baca kitabnya Kiai Imad itu. Dari nol. Kiai Imad itu menyampaikan hasil daripada penelitian dia
ketika membaca kitab-kitab nasab, kok namanya keluarga Ba'alawi itu tidak tercatat di dalam kitab-kitab nasab yang mu'tabar. Ada nggak kitab nasab yang mu'tabar yang mencatat nasab Ba'alawi? Sebutin. Dalam justru itu berarti pengetahuannya belum sempurna gitu. Dalam 87 kitab itu hanya satu kitab yang menyebutkan Ba'alawi, itu pun sudah dirubah. Saya pernah baca juga ya. Ahli nasab dan sejarawan di Yaman atau di mana itu ahli sejarah ini bahkan menyebutkan Abdullah atau Ubaidillah ini gitu. Siapa ahli sejarahnya? Siapa ahli sejarahnya? Sejarahnya. Ya seperti siapa ya namanya, lupa aku. Seperti lupa aku. Saya tanya dulu kalau lupa, Kang Hasan, Habib itu cinta umat enggak? Imam Bahauddin atau siapa gitu. Itu nanti jauh kalau ada siapa-siapanya. Kayak saya dari data Habib itu menurut sampean itu cinta nggak sama umat? Habib saya nggak sama umat. Iya, Habib yang di Indonesia. Enggak, persoalan nasab itu bukan masalah cinta. Enggak, maksudnya tidak. Pertama ini saya urut dari nol ini. Masalah itu individu, Bos. Maksudnya, Bos, tanya dulu. Kecintaan Habib pada umat itu menurut Kang Hasan itu berapa persen? Lah ketika Yai Imad memberikan surat cinta yang isinya cuma pertanyaan 12, sampai detik ini belum ada jawaban loh surat cinta tersebut, yang mana itu belum menyangkut tes DNA. Sedangkan kalau ranahnya dirujuk ke dunia, pasti ujung-ujungnya DNA gitu. Enggak, masa mau menafikan nasab cuman berdasarkan hujah pertanyaan seperti itu, enggak ada hujahnya, kan enggak etis lah. Ya harusnya ke Habib. Nanyanya kok belum dijawab sampai sekarang, gimana ini? Iya, karena persoalannya mau menafikan cuma modal pertanyaan seperti itu. Maksudnya modal pertanyaan gimana Bang Hasan? Iya kan menafikan. Coba jawab 12 pertanyaan. Hujahnya cuman modal bertanya, yang menafikan ini gitu. Tahu dari mana hujahnya hanya modal pertanyaan? Tadi katanya sampean mengajukan 12 pertanyaan sebagai apa hujah untuk menafikan Ba'alawi. Itu kan hujah Itu ada dasarnya 12 pertanyaan itu Bang jawaban keabsahan Ba'alawi. Menurut Ba'alawi, mereka itu tersambung dari Ubaidillah kepada Kanjeng Nabi itu dari mana? Itulah salah satu pertanyaan Kiai Imad pesannya itu. Iya, itu kan ini ya. Bos. Artinya kan gini, sebentar. Artinya kan gini, 12 pertanyaan itu kalau misalkan tidak bisa dijawab, maka itu membuktikan bahwa nasab itu terputus, kan seperti itu intinya ya. Selama tidak ada jawaban, iyalah bos, mas. Ya, misalkan pertanyaan itu digunakan kepada nasab-nasab lainnya, misalkan antara nasabnya Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim. Terus ketika tidak ada kitab sejaman, apakah itu terputus? Hasan, ini saya tekan ya. Ini permasalahannya menyangkut kepada Nabi kita semua. Ini Habib itu ngaku keturunan Rasulullah. Seandainya Habib itu tidak ngaku keturunan Rasulullah, tidak akan terjadi hal seperti ini, Hasan. Sebentar, ini kan persoalan nasab. Nasab kalau memang ilmunya lari-lari bawa Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim itu apa? Sebentar. Kamu paham nggak? Nasab Nabi Muhammad kepada Nabi Ibrahim sambung kepada Nabi Adam. Itu wahyu bukan? Iya, justru ini namanya husnudzon. Lo bukan saya. Kalau berdasarkan wahyu itu keimanan, bukan husnudzon. Jadi yang salah kata kita wajib Nabi Ibrahim dengan sifat husnudzon ndak jadi bahasan, Zan. Loh, bukan dari nasab Nabi nasab Kanjeng Nabi Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam itu bukan husnudzon, itu wahyu. Wahyu itu keyakinan. Iya, wahyu, tapi kita kan husnudzon.
Di husnudzon gimana? Husnudon gimana sih? Bang Hasan? Keyakinan kok husnudzon itu Aku curiga si Hasan ini orang non-muslim ini. Fardu. Iya, Hasan ini orang non-muslim ini. Kan mau Begini loh, kalau nggak mengimani itu. Sebentar dulu. Hasan orang non-muslim ini. Semua orang itu Saya ponis kan ya, orang itu Kang Hasan. Baginda Rasul begini ke atas itu bersifat wajib, sudah titik. Jangan ke husnudon lagi, nanti kita bingung. enggak. kok Kalau Nabi- misalkan metode nasab ini bisa dipakai, kenapa ke yang lain nggak boleh? Kenapa khusus ini tok gitu? Kalau Selainnya Nabi, siapa? kalau Nabi itu ranahnya wahyan, bukan ranahnya zon. Gimana sih kamu? Iya kan, karena Nabi itu memang menerima wahyu. Loh, Saya Nabi yakin menerima itu. wahyu. Ini orang Kristen ini. Ini Hasan ini orang Kristen ini, orang Kristen ini Ya dia ini. Allah, Gimana sih, gimana? Hasan, kaki jisan. Jangan ya, Jangan panas. kaki jisan. Jadi Jangan begini muslim ya, buatan Bang apa Hasan. harus Hasan ini bukan orang muslim mencari ini. kebenaran, bukan pembenaran gitu loh. Loh, justru kamu yang pembenaran, San. Kenapa saya katakan kamu pembenaran? Punya kita Karena itu kamu kalimat itu. mengatakan nasab Kalau Nabi dari kebenaran nggak itu gitu Bang Hasan. husnudzon. Nasab Nabi itu bukan husnudzon, San. Nasab Nabi itu qat'iyud dalalah, berdasarkan wahyu, bukan dhanniyud dilalah. Derem Kak Kisan. Iya, walaupun wahyu misalkan gini kan Penetapannya sudah seperti itu. sebentar Bang Hasan dengerin nggak dulu, mengimani. jangan keroyo, jangan keroyo, Iya, dengerin, Iya, San. Diam dulu yang lain teman-teman. dengerin, jangan main gitu. Kapan selesainya kalau ini Enggak, saya kasih ruang dulu Kak Hasan. Saya luang dulu. Gini loh Kak Hasan. Mon ketorona Gatot Koco kita nggak bahas. Jadi ya. Arif Maulana ngaku-ngaku keturunan Kanjeng Nabi, makanya kita bahas gitu loh. sudah. Ya Rehan ya. Rehan, dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab, jadi yakin. Ya. Ada halaman 4 lekor, jadi yakin. Ya. Wa qala al-ba'du, dan sebagian para ulama ahli nasab itu berkata annahu ma tsubita bil yakin, apapun yang ditetapkan bil yakin berdasarkan keyakinan, wa hadza khilafus shawab, ini menyalahi kebenaran. Ya, li ta'azzurihi kama sayati fi bayani. Ya. Ma yathbutu bihin nasab min syahadati sama'. Nah, selanjutnya wa yustasna min dzalika, dan dikecualikan dari yang demikian itu nasabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi tsubita bil yaqini li anna fihi wahyan. Ya, berbeda dengan nasabnya Nabi, karena nasabnya Nabi yang sambung kepada Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam, ya, alladzi tsubita bil yaqin, yang ditetapkan dengan keyakinan li anna fihi, karena di dalam nasab Nabi itu wahyan, berdasarkan wahyu. Maka Ya benar. Boleh saya makanya nanggapi? kamu jangan Boleh menganalogikan saya nanggapi dulu. permasalahan nasabnya para habaib dengan Kanjeng Nabi, lain cerita gitu loh. Dengerin dulu, dengerin. Ini kan anggaplah ini metodenya Ki Imat gitu loh. Metodenya Ki Imad derem Kak Gisan. Itu berdasarkan referensi semua. Sebentar. San. Kamu sudah mempelajari kitab nasab apa saja kitabnya? Coba sebutkan. Sebentar dulu, dengerin dulu. Enggak, saya mau tanya dulu. Kamu sudah membaca kitab nasab apa saja? Enggak, saya ini mau ngomong Enggak, sebentar. jawab dulu. Kamu sudah belajar ilmu nasab kitab apa saja yang kamu baca? Sebentar dulu, saya mau ngomong. Jawab, nggak usah ngeles kamu Hasan. Diem. Orang dijawab ilmiah kamu kok Jangan main ngeles keroyokan dari lah. tadi. Enggak keroyokan. Hasan, gini loh. Satu orang bentar ya. keroyok gitu Hasan, ya. bentar ya. Maaf, sebentar San. Sebentar. Madura. Embulu dah. San. Ya. Kamu itu Ya, Lora, tadi ya, bicara. Kamu itu tadi bicara bahwasanya ini metodenya Imat, kata kamu kan? Ini diskusi Lora, jangan marah ke saya Lora. Nanti kebelet Loh. saya.
Enggak sampai. Ini aku oleh ketawa ini. Allahu Akbar. Hasan. Nanti saya ini jangan Iya, marah loh. Bang Hasan. Makanya gini loh. Matura dari saya metal lah mun tahu mun kakek tak pernah baca kebala tak pernah baca kitab nasab mun kakek baca kitab nasab kebala kitab nasab apa saya baca bi kakek san mun tak tahu tak pernah baca kebala Gini loh. ada matura nah saya nggak baca kakek kebala Iya, ndak, walaupun kiamat kan bukan ahli nasab juga. Yang mengatakan iya kiamat ahli kakek nasab pernah baca kitab nasab je Justru karena Pernah baca kamu kitab menganggap nasab Imat enggak? bukan ahli nasab, saya tanya sama kamu, ya kan? Kamu dari mana kok bisa mengatakan bahwasanya itu metodenya Kiai Imat? Kamu sudah baca nggak tesisnya Kiai Imat? Terus kitab-kitab nasab apa saja yang sudah kamu pelajari, San? Gitu Nah, loh. saya jawab gitu loh, Yai. Ya. Kan gini, kiamat itu sering di dalam ucapannya itu mengatakan itu tidak ada referensi kitab sejaman. Itu selalu digembor-gemborkan oleh juga pengikutnya seperti itu. Nah, Lalu? kemudian saya menilai bahwa hujahnya kiamat ini cuman modal pertanyaan gitu dijadikan hujah gitu loh. Oh enggak, San. Ini loh ya. Di dalam kitab Al-Asbah wa Nadhair, ya. Dalam kitab Al-Asbah wa Nadhair, karya daripada Imam Suyuti di dalam disiplin ilmu usul fikih itu ada makalah begini, San. Kullu mudda'in mumtahanun. Tiap-tiap orang yang mengaku mumtahanun harus diuji kebenaran pengakuannya. Li'anna kulla da'wa, karena tiap-tiap pengakuan itu la yasihhu, tidak bisa dibenarkan biduni burhanin au dalilin, dengan tanpa bukti dan dalil, gitu loh. Ya. Hanya Iman bertanya, dari mana kamu bisa mengklaim diri kamu itu sebagai zuriyahnya Kanjeng Nabi? Nah, ya. Nah, dari mana klaimnya dia itu sebagai zuriyahnya Kanjeng Nabi? Jawab, leluhur kami ini adalah Abdullah atau Ubaidillah atau Ubaid, salah satu di antara putra-putranya Ahmad bin Isa. Loh, kok tidak ada dalam kitab-kitab nasab yang muktabar ulama ahli nasab itu menyebutkan nama Abdullah atau Ubaidillah atau Ubaid sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa? Apakah bertanya seperti itu kamu anggap metodenya Ki Imat? Bukan.